Jumpa lagi di TV. Ya, sesuai permintaan di samping saya ini adalah Lenovo IdeaPad Gaming 3 keluaran 2022. Ya, laptop yang satu ini memang banyak banget ditanyain karena laptop ini harganya tergolong terjangkau di kisaran 14 jutaan untuk sebuah laptop dengan Ryzen plus RTX 3000 series. Ya, satu hal yang menarik sebelum kita mulai review ini, perhatikan bahwa kita tuh sebetulnya tidak merasa bahwa namanya itu pantas. Menurut kami namanya harusnya bukan IdeaPad Gaming 3. Mungkin namanya yang pantas harusnya mungkin Legion 3 gitu ya. Oke, Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini memadukan prosesor AMD Ryzen 5000H series dengan discrete GPU Nvidia GeForce RTX 30 series ya. Ini menarik karena seri IdeaPad Gaming itu sebelumnya pasti pakai GTX bukan RTX ya. Perpaduan itu jadi istimewa. Apalagi karena layarnya sudah pakai yang 100% sRGB dengan refresh rate 165 Hz. Udah mulai berasa bahwa ini harusnya bukan IdeaPad? Ya, ini biasanya hanya ditemukan di Lenovo Legion ya. Sekarang adanya di IdeaPad Gaming 3. Oke, sepintas udah naik kelas, tapi kita bahas dulu dari awal. Oke, prosesornya yang satu ini yang kita pakai untuk review ini adalah yang pakai AMD Ryzen 5 5600H, codename Cezanne, Zen 3, fabrikasi 7 nanometer, 6 core 12 thread dengan L3 cache di 16 MB. Integrated graphics-nya tentunya pakai AMD Radeon Graphics dengan 448 stream prosesor. Dalam keadaan default, laptop ini mengalokasi RAM sebesar 2 GB untuk integrated graphics. Untungnya, ukuran alokasi itu masih bisa dikecilkan di BIOS, bisa diturunkan ke 512 MB atau 1 GB, tergantung kita maunya seberapa. Nah, untuk RAM bawaannya adalah 8 GB DDR4 3200 MHz single channel. Masih ada satu slot SODIMM kosong, jadi bisa di-upgrade tanpa perlu ganggu RAM bawaan. Dan kami sangat menyarankan kalau kalian mengincar yang satu ini, sisakan budget untuk upgrade RAM-nya, jadi langsung jadi dual channel. Nah, untuk storage 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe. Lucunya, posisi SSD ini ternyata menutupi ruang untuk nambah storage SATA 2,5 inci. Jadi ya ruangannya ada, tapi kita nggak bisa ngupgrade karena udah ketutup sama SSD bawaannya. Padahal di paket penjualan disediakan bracket dan kabel untuk memasang SSD atau harddisk 2,5 inci. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kalau mau upgrade ganti aja SSD bawaannya ke yang lebih besar lagi. Nah, laptop ini sebenarnya masih memiliki slot M.2 kedua, tapi sayangnya ini diperuntukkan untuk SSD dengan ukuran 2242 yang mungkin agak jarang bisa ditemukan. Bukan berarti nggak bisa ditemukan ya. Nah, untuk discrete graphics dia pakai Nvidia GeForce RTX 3050 laptop GPU dengan 4 GB GDDR6. Nilai maksimum graphics powernya adalah 85 watt yang sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai yang ditetapkan oleh Nvidia. Lebih tinggi di seri IdeaPad. Biasanya Legion yang lebih tinggi dari anjuran Nvidia ya. Nah, fitur Resizable Bar tentunya udah aktif di sini dan itu kan bisa meningkatkan performa di beberapa game tertentu. Untuk wireless connectivity dia pakai modul MediaTek, sudah dukung Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX dan tentunya Bluetooth versi 5. Untuk kapasitas baterainya adalah 45 Wh dan operating systemnya langsung Windows 11. Nah, bodinya, form factor-nya tentunya clamshell, materinya polikarbonat, ya namanya juga IdeaPad, kalau di sini masih IdeaPad banget karena masih pakai polikarbonat ya. Untuk desain ini bentuk dan lekukan bodinya ini sebenarnya tidak banyak berbeda dibandingkan pendahulunya. Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini tetap mempertahankan desain khususnya yang sederhana dan jauh sebetulnya dari kesan gaming ya. Tentunya itu membuat Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini cocok untuk mereka yang nyari laptop berperforma tinggi, selain untuk gaming juga bisa untuk kerja. Karena ya nggak malu-maluin kalau dibawa meeting juga. Untuk warna ini adalah Shadow Black, dimensinya 35,9 cm x 25,1 cm dengan ketebalan 2,42 cm. Bobotnya laptopnya di 1,97 kg dengan charger 442 gram. Ini adalah charger 170 watt ya. Jadi total kalau dibawa-bawa sekitar 2,4 kg. Display, layarnya ini adalah layar 15,6 inci, resolusinya Full HD, refresh rate-nya 165 Hz. Ini adalah standar refresh rate baru untuk laptop gaming dan lebih tinggi dibandingkan IdeaPad Gaming sebelumnya, yang biasanya 60 Hz atau 120 Hz ya. Ini adalah panel IPS. Menurut Lenovo, tingkat kecerahannya adalah 300 nits, dengan color gamut di 100% sRGB. Nah, kita ngukur dan kita dapat tingkat kecerahan maksimumnya itu ada di 347 nits, lebih tinggi daripada janjinya. Kemudian
Kemudian gamut coverage-nya di 96,9% sRGB dan gamut volume-nya di 103,9% sRGB. Dan delta E-nya juga ternyata bagus ya, jauh di bawah 2. Kalau IdeaPad yang sebelumnya kan biasanya walaupun IPS ya, tapi itu 45% NTSC atau nggak nyampe 100% sRGB. Yang ini beneran nyampe. Jadi layarnya dia ini sudah langsung cocok untuk gaming dan juga untuk para content creator. Bahkan yang level profesional pun udah bisa mencukupi di sini. Nah, layarnya menggunakan permukaan anti-glare yang membuat pemakaiannya jadi lebih nyaman karena bebas dari pantulan-pantulan yang mengganggu. Bingkai layar juga udah menggunakan desain yang tipis di sisi kanan dan kiri. Sisi atasnya ya tentunya sedikit tebal karena dia pakai kamera 720p 30fps. Kamera ini juga dilengkapi dengan penutup fisik yang dapat digeser supaya nyaman dari resiko diintip. Wow, ada fitur security-nya di kameranya ya. Nah, untuk audio dia dilengkapi dengan 2 speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Seperti di Legend, pada laptop ini disertakan software Nahimic untuk mengatur profil audio, sekaligus mengaktifkan fitur Sound Tracker dan Surround Sound. Suara yang dihasilkan itu cukup asik ya, untuk kelas harganya sih udah oke banget. Walaupun memang ya jangan diadu sama yang kelas 20-30 jutaan yang menggelegar gila-gilaan ya. Tapi sudah sangat mencukupi di sini. Untuk konektor, di kiri ada 1 DC-in, ada 1 gigabit Ethernet, dan ada 1 HDMI, serta ada 1 USB-C 3.1 Gen 1 yang 5 Gbps. Di sisi kanan ada 1 3,5 mm audio combo jack dan ada 2 USB 3.1 Gen 1 5 Gbps. Untuk keyboardnya, kalau kita lihat desain dan tata letak tombolnya tampak mirip dengan pendahulunya, lengkap dengan tombol numpad. Akan tapi saat kami coba tekan tombol-tombolnya, kami merasakan ada sensasi yang berbeda nih ketimbang pendahulunya. Ini lebih terasa seperti keyboardnya Legend. Nah, tombolnya sendiri punya tingkat travel distance di 1,5 mm dan telah mendukung 100% N-key rollover. Tombol anak panahnya juga punya ukuran yang sama dengan tombol-tombol lainnya dan ditempatkan di area yang terpisah. Backlit keyboard ini juga mewarisi apa yang dimiliki di seri Legend dengan 4 zona warna RGB. Disediakan juga 3 profil lampu backlit yang warna dan efek serta tingkat kecerahannya bisa diubah dari software Lenovo Vantage. Nah, kalau di laptop ini, tombol function plus spacebar itu digunakan untuk berpindah antara profil backlit. Beralih ke touchpad, posisinya ini sejajar dengan tombol spacebar yang membuatnya enak buat ngetik ya, karena telapak tangan tuh nggak mudah masuk ke dalam si touchpad ini. Kemudian menurut Lenovo, ukuran touchpad ini sudah diperbesar 30% dibandingkan pendahulunya. Tentunya yang satu ini juga udah pakai Windows Precision Driver. Oke, sekarang mari kita beralih ke cooling system. Tata letak CPU dan GPU di laptop ini mengalami perubahan yang membuat desain sistem pendinginnya juga berubah total. Sebelumnya, CPU dan GPU diletakkan persis di bawah area keyboard kiri, sementara 2 kipas pendinginnya ada di sisi sebaliknya. Desain yang lama itu bikin tombol SDW itu agak panas gitu ya. Nah, di Lenovo IdeaPad Gaming 3 yang terbaru, desain sistem pendingin ini sudah mengadopsi seri Legend, di mana CPU dan GPU diletakkan pada area tengah. Ini membuat area tombol ASDW itu jadi aman dari suhu yang tinggi. Sistem pendingin terbaru ini juga dilengkapi dengan 3 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Yang sebelumnya cuma pakai 2 heat pipe. Sementara untuk buangan udara panas itu mengarah ke kanan, kiri, dan belakang kanan, kiri. Oke, kita bahas performanya sekarang ya. Laptop ini dilengkapi dengan 3 profil performa, yaitu Performance Mode ya. Mode ini aktif saat menggunakan charger. Lalu ada Balance Mode dan ada Quiet Mode, seperti biasa. Profil performa dapat diubah di software Lenovo Vantage atau dengan menekan tombol function plus huruf Q. Menariknya, saat menggunakan mode performance disediakan opsi untuk mengoverclock si RTX 3050. Dalam kondisi default, nilai GPU clock itu bisa dinaikkan 100 MHz dan 200 MHz untuk VRAM clocknya. Sementara nilai maksimum yang diizinkan adalah 150 MHz untuk GPU clock dan 300 MHz untuk VRAM clock. Oke, kita masuk ke pengujian dengan Cinebench R15. Kita 20 kali loop di sini ya. Pada mode balance, skor tertinggi yang dicapai adalah 1623 poin dan di mode performance sedikit lebih tinggi di 1642 poin. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan itu di kisaran 1530 sampai 1580 poin di mode balance dan di mode performance di kisaran 1570 sampai 1590. Ini cukup mengejutkan ya, skor sustainnya cuma turun sedikit dibandingkan skor tertingginya. Nah, untuk suhu kerjanya seperti apa? Nah, pada mode balance, di awal pengujian perlahan dia naik dari 78 sampai 94 derajat Celcius, kemudian turun di bawah 90 derajat Celcius hingga akhir.
Sementara di mode performance, suhu juga perlahan naik start dari 78 derajat Celcius, kemudian berfluktuasi di kisaran 89 sampai 93 derajat Celcius. Jadi, kalau mau pakai mode performance, sebaiknya jangan di ruangan yang panas. Kalau kalian pakai di ruangan yang panas, ya sebaiknya mode balance aja. Toh performanya juga nggak jauh beda ya. Oke, kita lanjut langsung ke aplikasi Blender 2.92. CPU rendering dengan single channel 8GB aja, selesainya ini dalam waktu 4 menit 37 detik. Sementara kalau kita pakai dual channel yang sangat kita sarankan, ini turun ke 4 menit 33 detik. Ya, di sini memang nggak terlalu jauh bedanya ya. Tapi kalau kita pakai GPU rendering, ya, baik single channel maupun dual channel ini menarik sekali karena dia turun ke 1 menit 15 detik. Nah, suhu kerja pada saat kita pakai Blender di GPU rendering di mode performance, suhu tertinggi prosesor tuh hanya mencapai 77 derajat Celcius dan untuk discrete GPU hanya di 74 derajat Celcius. Oke, kita beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2021 untuk ngedit video ya. Oke, kita mulai dari tes Full HD dulu ya, 1080p 60 fps dulu. Dengan single channel dan render software, itu semua selesai dalam waktu 9 menit 6 detik. Nah, kalau kita pakai dual channel 2x8GB, ini semua selesai dalam waktu 4 menit 57 detik. Berarti ada perbedaan sekitar 83% kalau kita pakai dual channel dan RAM dibesarkan ke 16GB. Nah, kalau kita pakai CUDA atau GPU-nya yang dipakai, nah single channel 8GB itu selesai dalam waktu 1 menit 41 detik. Sementara dual channel 2x8GB selesai dalam waktu 1 menit 10 detik. Jelas ya, pakai dual channel kalau mau nyaman di sini. Nah, dalam settingan dual channel 16GB kita tambah 1 keping RAM tadi ya. Kita sekarang tes dari resolusi yang lebih tinggi di 4K 60 fps. Nah, kalau pakai software only ini semua selesai dalam waktu 12 menit 11 detik. Ini kurang menarik. Tapi kalau kita pakai GPU-nya ini semua selesai dalam waktu 2 menit 34 detik. Oke, suhu kerjanya gimana? Saat kita 4K video export dengan akselerasi CUDA di mode performance, suhu tertinggi prosesor dan discrete GPU itu cuma di kisaran 65 sampai 66 derajat Celcius. Nah, sekarang kita beralih ke software gratis DaVinci Resolve ya untuk video editing kelas profesional, tapi ini yang gratisnya. Nah, dengan YouTube Full HD 60 fps, single channel 8GB itu selesai dalam waktu 2 menit 59 detik rendernya. Lalu untuk dual channel 2x8GB itu selesai dalam waktu 1 menit 42 detik. Berarti di Full HD 60 aja perbedaan single channel dan dual channel untuk pakai software aja itu ada peningkatan 75%. Upgrade lah ke dual channel, jauh banget beda performance-nya. Nah, kalau sudah di-upgrade ke dual channel, sekarang kita coba lagi yang 4K-nya ya. 4K itu selesai dalam waktu 5 menit 45 detik. Lagi-lagi, ini cukup mantap. Nah, untuk suhunya bagaimana? Karena kan yang satu ini terkenal ya, kalau software ini suka bikin panas prosesor. Di mode performance, kita lihat bahwa kurva suhu prosesor itu bisa naik turun di rentang 88 sampai 95 derajat Celcius. Sementara discrete GPU-nya hanya di rentang 68 sampai 73 derajat Celcius. Sementara kalau pakai mode balance, nah ini lebih bener nih, suhunya kan nggak setinggi yang tadi jadinya ya. Jadi kalau software utama kalian buat ngedit video adalah DaVinci versi gratis, pakai mode balance aja. Oke, sekarang kita beralih ke pengujian GPU-nya untuk 3D ya. Kita pakai 3D Mark Time Spy Graphic Score. Di sini kalau kita pakai default clock, skornya adalah 5148 poin. Nah, kalau kita overclock GPU-nya plus 150 MHz dan VRAM-nya plus 300 MHz, skornya naik ke 5437 poin. Jadi ada kenaikan performa sekitar 5,6% setelah di overclock. Sementara suhu RTS 3050-nya saat di overclock itu cuma naik dari 60-an tadi, 60-an derajat Celcius ke 73 sampai 74 derajat Celcius. Jadi ya cuma sedikit doang naiknya. Nah, sekarang kalau di dalam game seperti apa? Kita tes dalam kondisi dual channel 16GB karena itu yang disarankan. Kemudian kita overclock deh, GPU-nya saya mentok. Hasilnya Dota 2 1080p fastest, render scale di 100%, 100 sampai 150 fps. CS:GO 1080p low, dia bisa dapat 100 fps, nggak main, 210 sampai 350 fps. Kemudian Death Stranding 1080p very high, DLSS-nya di quality 80 sampai 100 fps. Shadow of Tomb Raider 1080p high, ray trace shadow quality-nya ada di medium, DLSS-nya di quality kita masih bisa dapat 80 sampai 100 fps. Red Dead Redemption 2 1080p high, DLSS-nya di quality kita masih bisa dapat 40 sampai 70 fps. Cyberpunk 2077 1080p medium, crowd density-nya di high, ray tracing di off, DLSS di quality kita masih bisa dapat 40 sampai 60 fps. Kemudian Assassin's Creed Valhalla 1080p setting di medium masih
bisa dapat 55 sampai 75 fps. Nah, saat main game yang satu ini kita jalankan 30 menit, kita cek suhu prosesornya. Nah, prosesornya di kisaran 80 sampai 84 derajat Celcius. Sementara untuk discrete GPU-nya ada di 76 sampai 78 derajat Celcius. Ingat, ini di overclock ya. Kemudian untuk suhu permukaan bodinya gimana? Saat main game yang satu ini kita tes lagi 30 menit, kita lihat bodinya seperti apa. Area paling panas kita temukan ada di sekitar tombol kontrol kanan dan area sebelah atas keyboard dengan suhu yang bisa mencapai 44 derajat Celcius. Sementara tombol ASDW aman di bawah 40 derajat Celcius, palm rest juga aman di bawah 35 derajat Celcius. Jadi mau main game berjam-jam harusnya sih baik-baik aja di sini. Oke, kita beralih ke storage test. Dengan Crystal Dismark, kita lihat bahwa kecepatan bacanya atau read-nya di kisaran 1952 Mbps. Dan untuk write ada di sekitar 1156 Mbps. Ini berarti SSD-nya bukan yang paling kenceng yang pernah kita lihat untuk PCIe Gen 3. Tapi ya udah jauh lebih kenceng ya ketimbang pakai SSD SATA tentunya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian baterai ya. Menggunakan balance mode dengan brightness 50% dan volume 25%, 1080p video playback itu semua selesai dalam waktu 7 jam 7 menit. Lumayan oke ini ya. Untuk charging, nah ini menarik nih, ini menarik. Dia punya rapid charging, tapi kita matikan dulu rapid chargingnya. Kalau tanpa rapid charging, 30 menit itu terisi 42%. Sudah mulai aneh nih. Dari 0 sampai 100% atau full, dia hanya butuh waktu 1 jam 41 menit. Ini lucu. Biasanya ini adalah hasil pengujian rapid charging kalau sampai 1 jam 41 menit ya. Nah, kalau pakai rapid charging gimana? Oke, kita hidupkan rapid chargingnya 30 menit saja sudah terisi 76%. Luar biasa. Dari 0 sampai 100% dia hanya butuh waktu 1 jam 6 menit saja. Ini kenceng banget ngisinya ya. Charging secepat ini biasanya ada di seri Legion yang atas-atas ini, luar biasa. Oke, harganya berapa? Dari tadi udah sebutin ya, harga untuk unit yang kita tes ini adalah di 14 jutaan, tepatnya 14.999.000 ya. Tersedia pula varian dengan prosesor Intel Core i5 11300H dengan harga 15.499.000 atau terpaut sekitar 500.000. Pembelian ini sudah termasuk sistem operasi Windows 11 dan ada Microsoft Office Home and Student 2021 senilai 1,9 juta yang aktif selamanya. Untuk bonusnya ada Lenovo IdeaPad Gaming M100 RGB mouse, Lenovo IdeaPad Gaming Backpack juga ada di situ ya. Dan laptop ini dilindungi dengan garansi Premium Care sekaligus Accidental Damage Protection atau ADP selama 2 tahun. Ini garansi yang bisa diberikan di seri Legion. Biasanya IdeaPad dapatnya 1 tahun ya. Nah, ADP ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utamanya, seperti ketumpahan cairan, jatuh dari meja, keretakan LCD panel, keyboardnya mati, korsleting listrik, atau jatuh nggak sengaja ya. Ditanggung 100% selama 2 tahun. Dapat diklaim berkali-kali pula ya, selama bukan part yang sama. Kalau partnya sama hanya bisa diklaim 2 kali maksimum. Tetap aja, lebih dari sekali bisa klaimnya. Nah, menarik ya garansinya ya. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan ada apa aja? Yang pertama, RAM-nya masih single channel. Sangat disarankan untuk langsung upgrade ke dual channel, biar performanya jadi lebih kenceng. Karena potensinya itu baru terbuka benar-benar pada saat dia dual channel. Lalu ada potensi suhu prosesor itu bisa naik di atas 90 derajat Celcius di skenario tertentu, terutama pada saat core prosesor dibebani terus-menerus. Tapi tentunya ini di mode performance. Kalau kalian mau pakai mode performance, pastikan aja kalian ada di ruangan yang dingin. Kalau nggak, taruh aja di mode balance biar pasti aman. Lalu kemudian posisi SSD utama itu menutupi slot yang 2,5 inci. Jadi yang 2,5 inci nggak bisa dipasang kalau kita pasang SSD utamanya ya. Kemudian slot M.2 kedua itu memang bisa ditambahin, ada, tapi dia hanya mendukung SSD ukuran 2242 atau ukuran kecil. Agak sulit nyarinya, walaupun bukan tidak mungkin. Dari sisi menariknya, desainnya sederhana, jauh dari kesan gaming sebetulnya ya. Performa prosesornya juga kencang dan minim gejala throttling. Discrete GPU-nya udah pakai RTX series, RTX 30 series, siap untuk game dengan ray tracing dan DLSS, siap untuk akselerasi software content creation yang ternama. Kemudian suhu kerja di permukaannya dalam batas relatif yang aman di sini ya. Layarnya ini juga keren, IPS 100% sRGB dengan refresh rate 165 Hz. Cocok buat gaming dan cocok juga untuk content creation. Baterainya juga lumayan irit untuk kapasitasnya. Pengisian baterainya ini luar biasa cepat.
Keyboardnya gaming grade banget, rasanya bener-bener rasa seri Legion di sini. Jumlah dan jenis konektornya udah memadai, Wi-Fi 6 sudah ada, Bluetooth 5 juga udah ada. Garansinya premium care dan ADP-nya tuh 2 tahun dan ada bonus-bonus ya seperti yang tadi udah disebutkan. Ya, saat pertama kali kami dikirimi produk ini, kami tidak menyangka bahwa ada sedemikian banyak peningkatan yang diberikan Lenovo terhadap IdeaPad Gaming 3 ini. Selain peningkatan GPU jadi RTX, kita melihat bahwa peningkatan yang signifikan itu adanya di layar, keyboardnya, dan tentunya garansinya. Jadi udah paham kan ya, kenapa kami merasa bahwa ini nggak pantas dikasih nama IdeaPad Gaming 3. Harusnya mungkin Lenovo memikirkan untuk memberikan dia nama Legion 3 aja. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.